Hai semuanya, kebayang nggak kalau cara penyampaian cerita dari Mimin yang kayak gini diterapin buat bawain alur cerita film movie? Nah, kenalin channel kedua Mimin yang kerjasama dengan salah satu teman Mimin juga. Nama channelnya Zona Recap. Di channel itu durasi videonya panjang guys. Selain itu, kalian juga bisa request film apa yang pengen dibahas selanjutnya. So, jangan lupa mampir ke channel Zona Recap. Linknya Mimin taruh di deskripsi. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, biar kalian selalu update jika channel Zona Recap upload video terbaru. Oke? Jangan lupa mampir, Mimin tungguin loh. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Asosiasi Pahlawan yang akan menjadikan Saitama sebagai proyek produksi pahlawan terbaik. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 119. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 119 ini Amamimas menemui Saitama dan menawarinya suatu hal. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go. Pada awal scene kita diperlihatkan Saitama yang sedang melakukan misi menghadapi monster di suatu hutan. Di sana Saitama bertemu dengan seekor monster yang sepertinya dia sebelumnya adalah manusia yang telah berubah karena mendapatkan kekuatan dari darah naga. Namun belum sampai monster itu mendaratkan serangan kepada si botak, dengan sekali pukul Saitama berhasil mengalahkan monster tersebut. Di dalam hutan itu ada suatu kerajaan. Di sana Saitama bertemu dengan beberapa pasukan kerajaan. Para pasukan itu berterima kasih kepada Saitama yang secara tidak langsung melindungi mereka semua dengan mengalahkan salah satu dari 9 anggota Ksatria Aliansi Naga. Para pasukan tersebut berkenalan dengan Saitama. Mereka bersyukur berkat bantuan dari si botak, batu segel naga jahat berhasil dilindungi. Sepertinya para pasukan kerajaan itu telah menjaga batu segel naga jahat dalam waktu yang sangat lama guys. Para pasukan tersebut akan menulis naskah kepahlawanan Saitama ke dalam buku sejarah mereka. Namun Saitama menolak hal itu. Si botak beralasan karena dia cuma kebetulan lewat hutan ini setelah mendengar kabar soal perampokan. Jadi gak sengaja gitu ya. Para pasukan penjaga mencoba meyakinkan Saitama karena mereka telah menjalankan misi rahasia. Setelah itu mereka menjelaskan situasi yang para pasukan penjaga itu alami kepada Saitama, yang mereka anggap sebagai juru selamat. Waduh, kok jelasinnya panjang lebar gini ya, kira-kira Saitama bakal paham gak ya? Para pasukan naga tersebut menjelaskan, berdasarkan legenda dulu ada naga raksasa yang datang dan menghancurkan bumi beserta isinya. Dalam beberapa hari, naga itu berhasil merenggut jutaan nyawa dan menyebarkan teror di seluruh dunia. Karena aksi jahatnya itu, makhluk tersebut diberi julukan naga jahat. Pasukan kuno berkumpul dan dengan pengorbanan besar, mereka berhasil melemahkan si naga jahat. Ahli segel pun memisahkan esensi naga tersebut menggunakan 9 batu segel dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Orang yang bertugas menjaga segel itu diberi nama Saint yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara orang yang percaya dalam tubuhnya mengalir darah naga dan ingin membangkitkan naga jahat tersebut dinamakan Deathbone. Konflik yang memperebutkan segel naga jahat ini telah berlangsung selama 800 tahun. Deathbone merencanakan serangan sembari memanfaatkan insiden monster yang terjadi baru-baru ini. Karena itulah para pasukan Saint meningkatkan kewaspadaan mereka. Lalu mereka disergap saat bergerak dari satu lokasi segel ke lokasi yang lain. Mereka pun sangat bahagia karena Saitama muncul saat pasukan Saint sedang dalam kondisi genting. Namun si botak yang mendengarkan cerita panjang lebar tersebut terdiam sambil berekspresi seakan tidak paham dengan apa yang pasukan Saint itu jelaskan barusan. Salah satu pasukan Deathbone yang tertangkap mengeluh dengan keadaan karena dia dan anggota Deathbone lainnya masih meyakini hari di mana mereka merebut batu segel dan naga jahat akan dibangkitkan, membuat umat manusia akan musnah. Setelah itu pasukan Deathbone yang tertangkap itu pingsan. Tapi tiba-tiba si botak langsung menyiramkan ember yang berisikan air ke muka anggota Deathbone tersebut. Sontak Deathbone itu langsung bangun lagi guys. Saitama bertanya kepada pasukan Deathbone itu, kapan hari yang mereka maksudkan akan datang. Deathbone tersebut menjawabnya dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu pasti kapan hari yang mereka tunggu akan tiba. Bisa saja 10 atau mungkin 100 tahun lagi. Selain itu, naga jahat juga menunggu sampai segel yang membelenggunya melemah. Dia menjelaskan walaupun Deathbone berhasil dilenyapkan, orang-orang yang mewarisi tekad mereka akan tetap ada dan mewujudkan impian mereka semua.
Lalu Deathbone itu pingsan lagi. Akan tetapi Saitama menyiram wajah Deathbone itu dengan ember lagi guys. Dan kembali lagi Deathbone tersebut bangun lalu bertanya apakah ada pertanyaan lain yang Saitama pertanyakan. Secara mengejutkan si botak malah menawarkan diri kepada Deathbone itu untuk membangkitkan naga tersebut sekarang saja. Sontak para anggota Sain dan Deathbone tersebut kaget dengan apa yang Saitama katakan. Si botak menjelaskan daripada menyegel selamanya, bukankah membangkitkan dan mengalahkan naga jahat sepenuhnya lebih menjamin perdamaian di masa depan? Saitama akan membantu anggota Deathbone itu untuk membangkitkan naga tersebut dan mengalahkannya. Lalu Saitama langsung menggendong Deathbone yang tertangkap itu dan membawanya kabur menjauhi para pasukan Sain. Sontak para pasukan Sain mengejar Saitama yang dari pahlawan penolong tiba-tiba jadi musuh yang membela pasukan Deathbone. Mereka berusaha menghentikan aksi ngawur yang Saitama lakukan. Sambil digendong Saitama, Deathbone tersebut menjelaskan jika dia harus mengunjungi kuil segel dalam urutan tertentu. Sisanya tinggal 8 tempat. Selain itu, anggota eksekutif kedua organisasi sedang terlibat pertempuran di beberapa lokasi. Adanya pihak ketiga hanya akan menambah kekacauan. Segelnya akan melemah begitu Saitama mengumpulkan ke-9 segel dan melakukan upacara pembangkitan. Kok mirip kayak manggil Shenlong di Dragon Ball ya? Saitama yang berlari sambil mendengarkan penjelasan tersebut merasa hal itu semua sangat merepotkan. Dia meminta Deathbone itu untuk langsung saja menunjukkan arah yang akan mereka tuju. Sambil berlari dan terus menggendong Deathbone tersebut, satu persatu batu segel Saitama dapatkan. Para pasukan Sain yang mengajar si botak berkeringat kebingungan. Apakah Saitama itu adalah anggota eksekutif yang baru dari para pasukan Deathbone? Beberapa saat kemudian, Saitama bertemu dengan salah satu 9 dari anggota kesatria aliansi naga lainnya. Akan tetapi dengan mudahnya si botak langsung mengalahkan kesatria tersebut. Dan akhirnya Saitama bersama Deathbone itu berhasil mengumpulkan semua kepingan batu yang menyegel naga tersebut. Si botak meminta untuk segera mengakhiri ini semua karena dia ingin pulang sebelum swalayan yang akan dia tuju tutup. Lalu upacara pemanggilan kebangkitan naga dilakukan. Dan akhirnya waktu yang para Deathbone tunggu-tunggu telah tiba. Kebencian yang naga jahat itu kumpulkan selama beratus tahun akan terbayar dengan hilangnya seluruh nyawa manusia. Naga tersebut bangkit dengan ukuran raksasa dan mengeluarkan kilatan halilintar di sekitarnya. Sedangkan si botak berdiri seorang diri di hadapan naga jahat raksasa tersebut. Lalu naga jahat itu menembakkan semburan laser besar dari mulutnya untuk menyerang Saitama. Akan tetapi dengan sekali pukul saja Saitama langsung menghancurkan naga tersebut. Dan akhirnya misi yang dia jalani selesai. Saitama pulang dan menyempatkan diri untuk mampir ke swalayan yang dia tuju. Hari-hari menegakkan telah berakhir dengan begitu mudahnya. Dan si botak seakan gak ada kejadian berarti di hari itu. Dia tetap berbelanja di swalayan tersebut. Malam harinya saat Saitama pulang menuju apartemen, di jalan dia berjumpa dengan Genos dengan keadaan yang mengalami kerusakan. Saitama bertanya kepada Genos, apakah itu semua perbuatan dari monster yang dia hadapi sebelumnya. Genos bercerita jika tadi dia sedang bertarung menghadapi seekor monster kuat. Meskipun monster tadi memiliki level bencana iblis dan Genos berhasil mengalahkannya, tapi dia tetap mengalami luka yang cukup parah. Genos berkeinginan untuk latih tanding lagi dengan gurunya tersebut. Selain itu, Dr. Kuseno juga tertarik dengan kekuatan fisik yang Saitama Sensei miliki. Dia juga berharap bisa mendapatkan data lebih banyak lagi. Saitama tidak mempermasalahkan jika dokter yang memperbaiki Genos ingin mendapatkan data dari si botak lagi guys. Sambil berjalan pulang, Saitama bertanya kepada Genos, dia belanja apa saja di swalayan tadi. Genos bercerita jika dia mengamalkan banyak ajaran gurunya tersebut dengan membeli barang-barang yang telah didiskon. Saat dalam perjalanan pulang, mereka berdua dihadang oleh Amaimas yang telah mengganti penampilannya. Dia meminta waktu luang untuk minum teh bersama besok. Sekalian dia ingin mendiskusikan beberapa hal. Genos yang mendengar hal itu langsung menolak ajakan dari Amaimas. Namun keesokan harinya, ternyata yang Amaimas ajak adalah Saitama dan dia menerima ajakan tersebut. Di dalam suatu kafe, Saitama berbincang dengan Amaimas. Si botak tidak menyangka jika yang Amaimas ajak itu adalah dirinya, karena Saitama jarang sekali mendapatkan ajakan makan siang bersama orang lain. Selain itu, Saitama juga punya banyak waktu luang. Beberapa saat setelah itu, datanglah pelayan dan menanyakan apa yang kedua pahlawan tersebut pesan. Saitama memesan minuman bersoda, Amaimas memesan jus lemon. Tapi tiba-tiba dia malah memesankan Saitama minuman lain dengan seenaknya sendiri. Si botak terdiam dan melongo mendengar apa yang Amaimas lakukan.
Lalu Amaemas membuka pembicaraan dan alasan apa dia mengajak Saitama bertemu di kafe sekarang ini. Amaemas bercerita jika dunia sekarang ini sedang memasuki era perubahan baru. Zaman dulu, bumi memiliki banyak negara. Mereka saling bertempur untuk memperebutkan tanah dan sumber daya alam. Populasi terus menurun hingga manusia mulai memprioritaskan generasi masa depan. Mereka menyatukan bangsa dan membangun pemerintah dunia. Lalu dari situlah awal era pertama perubahan terjadi. Akan tetapi, efek dari perang masih terus mempengaruhi bumi. Racun kimia, perubahan iklim ekstrim, dan naiknya permukaan air laut menciptakan makhluk-makhluk hidup berbahaya, memaksa manusia untuk meningkatkan tanahnya dan bermigrasi ke benua besar tengah bumi ini. Setelah era kedua perubahan tersebut, satu-satunya negara yang tersisa mulai makmur. Amaemas bertanya kepada Saitama, bukankah mereka juga telah mempelajari ilmu sejarah saat mengenyam pendidikan dulu? Tapi sambil menunjukkan wajah juteknya itu, si botak tetap diam aja dan mendengarkan omongan Amaemas yang ngalor ngidul gitu guys. Amaemas kembali bercerita jika dia tertarik pada pelajaran biologi karena beberapa alasan. Manusia juga disebut sebagai makhluk lingkungan yang konstan. Itu berarti mereka adalah spesies yang spesial karena mereka bisa mengendalikan lingkungan. Amaemas merasa jika itu semua sangat luar biasa. Walaupun tubuh manusia lebih lemah jika dibandingkan dengan hewan, manusia tetap berhasil bertahan hidup dalam waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, minuman yang Amaemas pesan telah datang, termasuk minuman pesanan Saitama yang Amaemas pesankan tadi. Si botak tetap diam aja dengan wajah juteknya itu guys. Amaemas melanjutkan pembicaraan. Menurutnya untuk saat ini manusia tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan merubah lingkungan, dan era ketiga perubahan pun mulai datang. Amaemas bertanya, menurut si botak era ketiga itu akan seperti apa? Saitama cuma diam aja dan gak ngomong sepatah kata apapun. Amaemas bercerita jika masalah yang dia maksud adalah kemunculan monster dengan tingkat intelijen yang tinggi. Makhluk seperti itu masih jarang muncul beberapa tahun lalu, tapi akhir-akhir ini mereka sering muncul. Bagian paling sulitnya adalah mayoritas monster-monster itu dulunya adalah manusia. Jika terkena flu, manusia cukup minum obat saja. Tapi jika monster-monster seperti itu terus bermunculan, apa yang harus manusia lakukan? Menurut Amaemas, manusia membutuhkan sistem kekebalan tubuh. Dan sistem kekebalan ini adalah pahlawan. Mereka harus meningkatkan jumlah pahlawan yang kuat, dan harus ada seseorang di antara mereka yang memimpin. Sosok pahlawan absolut yang karismatik. Kelahiran pahlawan sejati itu akan memberikan perubahan baru di dunia yang kacau seperti sekarang ini. Dan si botak berjubahlah pahlawan yang Amaemas maksudkan. Amaemas sudah memutuskan untuk mengubah Saitama menjadi pahlawan super. Dia meminta si botak untuk percaya dengan Amaemas mulai sekarang. Si botak yang mendengar penjelasan tersebut masih diam aja guys. Sedangkan Amaemas tersenyum seakan menunjukkan karismanya kepada Saitama. Amaemas mengajak Saitama untuk tidak menunda-nunda dalam kebaikan. Dia yakin jika kedepannya akan bisa akrab dengan si botak juga. Setelah itu, Amaemas mengajak Saitama pindah tempat untuk ngobrol lebih serius. Dia meminta Saitama untuk memberitahunya jika si botak alergi dengan suatu makanan. Amaemas bercerita lagi, menurutnya kerangka kerja dan teoritis asosiasi pahlawan perlu dibenahi. Dia berniat untuk menghapus predikat pahlawan kelas S. Amaemas juga mempersilahkan Saitama untuk membawa manajernya nanti. Karena yang akan mereka bahas adalah proyek rahasia, Amaemas meminta Saitama untuk tidak memberitahu orang lain terlebih dahulu. Amaemas bercerita jika dia sudah punya koneksi dengan peneliti penumbuh rambut, agar nantinya kepala Saitama bisa tumbuh rambut lagi guys. Setelah ini Saitama hanya perlu menandatangani kontrak dan semua akan berjalan dengan mudah. Hal itu semua perlu dilakukan agar mendapatkan pengakuan dari petinggi organisasi asosiasi pahlawan. Saitama masih diam aja dan menunjukkan wajah juteknya itu guys. Dalam benaknya dia kebingungan, kenapa orang yang dihadapannya ini menentukan minuman yang dia pesan tadi. Hal tersebut sampai membuat Saitama jadi merasa kesal. Saking kesalnya si botak sampai nggak bisa memahami apa yang Amaemas bicarakan. Tuh kan, Saitama nggak paham sama sekali soal penjelasan yang Amaemas jabarkan panjang lebar barusan. Parah nih si botak. Apakah nantinya Saitama akan jadi diangkat oleh asosiasi pahlawan untuk menjadi pemimpin pahlawan super? Terus soal penjelasan panjang lebar dari Amaemas tadi, apakah Saitama nantinya bakal paham juga? Sayang sekali, Shin Manga One Chapter 119 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One Chapter 119 yang ending scene-nya memperlihatkan
Saitama yang dibimbing Amaimas akan diangkat menjadi pemimpin pahlawan super, yang nantinya akan asosiasi pahlawan bentuk untuk menggantikan posisi dari pahlawan kelas S. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Andysu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Dengan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.